Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kita pada saat ini sampai ke training yang nomor 3, yang ketiga. Ya, minggu yang lewat kita telah dengarkan tema firman Tuhan mengenai Alkitab adalah firman Allah. Jadi sebagai firman Allah tentu adalah pedoman hidup kita. Tidak ada yang lebih ampuh untuk menjadi pedoman hidup selain daripada firman Allah. Firman Allah itu berkuasa memperbaharui. Firman Allah itu berkuasa untuk membenahi kehidupan kita. Firman Allah itu berkuasa untuk membuat kita menjadi terang dalam menjalani hidup kita. Jadi kita bersyukur karena Allah selalu menuntun kita untuk mengerti apa yang berkenan kepadanya dan kehendak-Nya. Itulah sekilas renungan firman Tuhan minggu yang lewat. Pada saat ini saya akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan tentang keselamatan jiwa. Tidak ada bayaran. Keselamatan jiwa tidak ada yang lebih bernilai selain daripada keselamatan jiwa. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, karena keselamatan jiwa itu penting, ya, maka kita harus saudara setia mengikut Tuhan, tetap datang mengikut Tuhan. Saudara, banyak agama mengajarkan hal-hal yang baik, bagaimana bersosialisasi, nasihat-nasihat, tetapi untuk keselamatan jiwa, ya, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada sebuah rumah yang sedang terbakar, dikepung oleh si jago merah. Rumah itu, saudaraku, dikepung oleh si jago merah karena ada kebakaran. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam rumah itu ada seorang bayi yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Jadi banyak orang berkerumun mendekati rumah yang sedang kebakaran ini, tetapi apa daya, tidak ada yang berani untuk menerobosnya guna menyelamatkan si bayi yang sedang asik tidur di dalamnya. Tetapi ada seorang yang dengan rela dan berani menerobos rumah itu, saudara, walaupun dengan penuh pengorbanan demi untuk menyelamatkan bayi itu dan dibawanya keluar. Nah, ini adalah gambaran kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari api kebinasaan. Yang sebenarnya kita ini, saudara, sedang diambang kehancuran, terancam untuk dihukum dengan api neraka yang menyala-nyala. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Semua manusia pasti mengalaminya. Besar kecil, kaya miskin, pejabat, memiliki popularitas, kedudukan di pemerintahan, walaupun hanya masyarakat biasa, semuanya terancam akan dihukum, karena itu adalah ketentuan. Nah, itulah maka Yesus Kristus mengingatkan bahwa tidak ada bayaran yang sanggup membayar keselamatan jiwa kita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya,
kehilangan jiwanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai gantinya. Ya, jadi tidak ada bayaran yang paling bernilai untuk membayar jiwa kita yang akan binasa. Setiap kita tidak ada harga, walaupun kita memiliki uang satu kapal, emas satu kapal, dan diserahkan kepada sang pencabut nyawa. Tetap dia katakan, hari ini, saat ini, jiwamu binasa. Jadi itu sudah ditetapkan, di mana tertulis Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, dihakimi. Manusia ketika mati satu kali, kemudian dihakimi. Tidak ada yang tidak mati. Pasti mati satu kali. Meninggalkan dunia ini. Nah, sesudah itu saudara, ya, maka dikatakan tubuh kembali kepada debu. Jiwa kita kembali kepada pemberi jiwa. Nah, lalu dihakimi di hadapan Kristus, di hadapan pengadilan. Dan ketika belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka dia akan binasa. Sebab itulah saudara, maka kita datang kepada Tuhan. Ini sekarang maka banyak masalah. Ya. Karena menurut nubuatan Alkitab, sebelum Injil sampai kepada orang-orang yang non-Kristen, yang belum mengikut Tuhan, yang masih belum percaya kepada Tuhan, maka belum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi harus sampai, maka diberitakan lewat radio, lewat ya media internet, bahkan lewat segala ya kaset-kaset. Diberitakan tentang Yesus. Percaya atau tidak percaya itu tidak masalah. Itulah sebabnya saudara sebagai anak-anak Tuhan ya, di tempat ini jangan kaku. Haleluya. Maukah kita diselamatkan saudara? Jangan kaku. Jangan menonton orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada bayaran yang lebih berharga, yang lebih besar untuk menebus jiwa kita. Hanya satu yang bisa menebusnya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darahnya. Siapa? Yesus Kristus. Lalu apakah kita sia-siakan apa yang dikorbankan Yesus Kristus untuk kita? Dia telah mengasihi kita lebih dulu. Apakah kita juga tidak patut, tidak pantas, tidak mau untuk mengasihi dia juga dengan menjadi saksinya? Nah, kadang-kadang saudara untuk melayani, ya kita sepertinya kaku. Akhir-akhir ini saya lihat saudara seperti itu. Apakah karena sedang mengejar ya popularitas? Kemajuan global berlomba-lomba ya, untuk mencari apa yang dicari dunia. Tetapi Alkitab tadi katakan, Yesus Kristus mengingatkan, apa gunanya? Semua tinggal semuanya itu. Ambillah sikap seperti Rasul Paulus. Ada makan, ada minum, cukup. Ada pakaian, cukup. Karena apa? Kesibukan mencari harta dunia ini pun juga tidak cukup-cukup. Kalau sudah cukup saudara, banyak orang yang sudah berhenti ketika memiliki ratusan jutaan, ratusan miliaran. Banyak orang yang berhenti mencari dan tidak sibuk lagi. Karena sampai berapa keturunan pun masih bisa membiayai keturunannya dengan uang yang mereka miliki. Tetapi tidak ada juga yang berhenti, terus sibuk.
Namun untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk memiliki keselamatan jiwa, itu saudara yang kasih banyak yang melalaikannya. Ya. Saudara, tahukah saudara bahwa apapun juga, harta itu saya katakan kita perlu. Tetapi jangan sekali-sekali kita terlena, terbuai dengan godaan harta ini. Sebab harta saya akui, kalau banyak terbelikan kita yang mobil bisa mengantar kita sampai itu kuburan. Setelah di dalam kuburan, nasib orang kata pengkorban semua sama, baik si kaya ataupun si miskin. Nah, setelah itu nanti saudara, Alkitab ya dan amin. Firman Tuhan itu katakan langit dan bumi boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Satu titik pun tidak bisa diubah. Apa yang sudah dinubuatkan sejak dahulu kala sudah ada yang digenapi dan ada yang akan tergenapi. Dan yang akan tergenapi ini yang mau kita tunggu, saudara. Dan ya, walaupun lambat, tapi pasti akan tergenapi semuanya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia sampaikan itu tergenapi. Percaya atau tidak percaya itu hak setiap kita. Itulah kebebasan kita yang Tuhan telah berikan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita percaya. Tuhan berkata, berbahagialah orang percaya walaupun tidak melihat. Jadi jangan kita lalai, jangan kita kaku, jangan kita bermasa bodoh, hanya mau menonton orang yang maju di dalam Tuhan, sementara kita mundur. Karena kita yang duluan, kembali kita ke belakang. Banyak orang sekarang ini saya lihat berlomba-lomba, baik untuk membangun pekerjaan Tuhan. Mereka yang korban tenaga, mereka korban waktu, ya, beramai-ramai untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada bayaran yang lebih besar, yang lebih bernilai untuk menembus jiwa kita daripada rasa. Amsal 3:1-10 mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan ya, berkat-berkatnya bagi kita. Panjang umur, kesembuhan, damai sejahtera, serta berkat-berkat berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10:10 juga untuk demikian, saudara. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi kita harus ingat ayat 5 di dalam Amsal tadi, pasal 3 itu, yang mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Itulah syarat memperoleh berkat-berkat ya, dan janji-janji Tuhan tersebut. Jadi jangan seperti Lot. Lot itu saudaraku yang hanya ikut-ikutan dengan Abraham, bersama Abraham, tetapi tidak fokus. Ya. Artinya saudara kalau digolongkan zaman sekarang ini ke gereja, tapi ikut-ikutan, tidak fokus, tidak di situ hatinya. Nah, sedangkan Abraham adalah bapak orang beriman. Lot malah mencari ya, keduniawian, apa yang dikejar dunia. Akhirnya saudara yang kasih sangat fatal dalam perjalanan. Jangan seperti juga Orpa, simbang road, simbang ya, di bahasa Indonesia ini simbang enak ya. Cimbang. Saudara
Hah? Saudara ipar ya? Si Ruth. Nah, jadi hanya karena rasa nampak-nampaknya, apa yang mau diharapkan mengikut si Naomi ini, tidak ada harapan apa-apa, lebih baik saja pulang sajalah. Ruth tidak, akan di sini bedanya. Dia berkata kepada ibu mertuanya si Naomi, kampungmu adalah kampungku, ya. Kemana kau sampai, ke situ aku sampai. Apa yang kau makan, itu kau makan. Dan kalau di mana kau mati, aku pun mati di situ. Wah, yang memiliki sesuatu berkat daripada Tuhan akhirnya itulah si Ruth, karena dia memiliki iman. Dia memiliki iman ke depan. Dia tidak fokus ya pada hal sesaat itu tadi. Nah ini kan sering kita dengarkan khotbah tentang Esau dan Yakub. Yakub melihat jauh, Esau melihat sekarang ini. Makanan kacang merah satu piring. Apa gunanya nanti itu, kesulungan itu, yang penting sekarang memuaskan kelaparanku. Nah ini kadang-kadang kita kan seperti itu. Ketika kita sedang mengalami tekanan, ketika kita sedang mengalami sesuatu penderitaan, kita berpikir, Tuhan itu nanti aja, berdoa itu nanti aja, ngumpul bersekutu kepada Tuhan itu nanti aja. Ya, sekarang aku perlu seperti ini. Nanti kalau aku udah kaya, nanti kalau aku udah senang, barulah aku fokus. Itu saudaraku yang kasih cita-cita yang orang-orang dari zaman dulu. Itu. Jadi lebih baik kita saudaraku yang kasih memegang kata-kata ora et labora. Kerja, tapi jangan lupa berdoa, jangan lupa bersekutu kepada Tuhan. Jangan fokus pada bekerja tetapi berdoa tidak mampu lagi. Baca firman Tuhan juga tidak sanggup lagi merenungkannya. Karena apa? Nah ini tadi, kita tidak bisa membagi waktu untuk Tuhan. Kita borong terus. Hati-hatilah saudara. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, jangan mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi artinya jangan berdua hati dalam mengikut Tuhan. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Haleluya. Nah, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang yang hebat di sana. Orang-orang duniawi. Tahu saudara? Ya, kadang-kadang inilah yang membuat kita berdua hati. Nah, sepertinya kita kalah saing dengan mereka. Mereka sementara sudah memiliki ini itu semua, lalu kita berpikir, aduh, aku udah ketinggalan. Biarlah dulu ini, kusimpan dulu dalam lemari, kusimpan dulu ya dalam koper Tuhan ini. Kan begitu ya? Jangan. Jadi mengikut Tuhan itu, ya, karena apa? Demi untuk keselamatan kita, keselamatan jiwa kita, tidak ternilai harganya. Tidak ada bayarannya dengan harta apapun. Tadi sudah saya katakan saudara terkasih. Ya. Nanti ketika kita diadili, kita mau bayar pun tidak bisa juga. Tidak ada. Hanya dengan memiliki Yesus Kristus, persekutuan kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus pergi untuk diselamatkan? Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada. Kisah Rasul 4 ayat 12.
keselamatan jiwa kita di bawah kolongan langit ini tidak ada. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kepada siapa kita harus pergi untuk kita diselamatkan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kepada siapa kita pergi supaya kita diselamatkan? Ya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tempat lain. Roma 8 ayat 1 dikatakan, penghukuman tidak ada kepada siapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, tidak binasa, alias diselamat karena ada di dalam Yesus. Jadi inilah pelajaran kepada kita. Bagian ketiga pada hari ini, inti keselamatan itu ada dalam Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Yang ditetapkan dari surga juga adalah di dalam Yesus. Maukah kita saudaraku yang kasih tidak dihukum? Hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita baca tadi ayat satunya, 14 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan rumah bagimu. Dan aku akan menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, ya, akulah jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi selalu harusnya melalui Yesus. Jadi kepada siapa kita mendapatkan keselamatan, saudaraku? Di dalam Tuhan Yesus. Agama boleh banyak. Tadi saya katakan bahwa agama itu bagus. Karena setiap agama menyusun ya, nasihat-nasihat. Tetapi tidak semua juga saudara ya, yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Markus 15, 7-8. Markus 15 7-8. Matius. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Nah, kadang-kadang itulah agama saudara yang kasih, mengumandangkan suara untuk Tuhan, tetapi hati sebenarnya tidak untuk Tuhan. Ya, nah, jadi agama ini hati-hati kita. Matius pasal ayat 8, ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah sekarang banyak agama seperti itu. Ya. Peraturan manusia itulah yang ditegakkan di dalam. Peraturan dari nenek moyang. Ya. Ada kesukuan lah. Macam-macam. Nah ini. Jadi agama itu boleh banyak. Tidak masalah.
Tetapi sebenarnya nggak perlulah bawa-bawa nama Tuhan, memuliakan Tuhan seakan-akan ya menjadi penyembah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata orang munafik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, ada banyak pun mengatakan aku mengenal Tuhan, belum tentu masuk sorga. Nah ini saudara kasih. Intinya di mana? Yang mau menuruti, melakukan kehendak Bapaknya di sorga. Jadi saya katakan saudaraku sebagai kesimpulan kepada kita, hanya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. 1 Timotius 1 ayat 15. Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka aku yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Jadi intinya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya paling berdosa, kata Rasul Paulus. Tentunya kita juga di sini saudara kasih. Tidak ada yang tidak berdosa sebelum menerima Yesus Kristus. Tapi setelah percaya kepada Yesus Kristus, bersyukur kita karena dosa-dosa kita sudah dikuburkan. Jadi jangan timbulkan lagi dosa. Kalau udah tahu kita bahwa itu yang menjatuhkan kita adalah dosa, ya, yang membuat kutuk-kutuk terjadi dan penghukuman akan datang bagi kita adalah dosa, jangan lagi saudara dipupuk dosa itu. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Mengulangi dosa yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Bila kita terus fokus untuk bersekutu kepada Tuhan, supaya kita benar-benar menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Dan kalau mati, ya, kita lepas bebas daripada pengadilan. Karena Yesus Kristus nampak dalam tubuh kita, nampak dalam hidup kita. Ya. Karena saudara yang kasih minggu yang lewat kita telah pelajari apa arti bertobat itu. Ya. Bertobat itu apa saudara? Menjadikan hidup kita hidup Kristus. Aku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu inti pertobatan. Apa yang dipikirkan Kristus, apa yang dilakukannya, ya, itulah yang menjadi pikiran dan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu inti pertobatan. Sudah sanggup membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Tidak menyamaratakan semua baik. Tidak. Nah, jadi 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Ya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia memang yang telah ditetapkan untuk menyelamatkan kita. Jadi kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang mengangkat kita dari kepungan si jago merah, api neraka, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Jadi jangan kita saudara yang kasih, ya, kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengorbankan hidupnya. Tidak ada yang berani. Mungkin banyak orang yang berkuak-kuak di sekeliling rumah yang telah terbakar tadi, tetapi tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu untuk menerobos rumah yang sedang terkepung api ini. Tetapi ada satu orang yang berani merelakan dirinya demi untuk merangkul anak itu dan membawa keluar demi keselamatannya. Demikianlah Yesus Kristus untuk kita semua. Dia sudah selamatkan kita, bukan dengan membayar harga hidup kita dengan emas dan perak,
tetapi dia membayarnya dengan darahnya. Haleluya. Kita angkat pujian ini bukan dengan emas perak. Ada kamu bayar